Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muria Eri Misbarini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan serta pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi setelah mempelajari modul 1.1, di sini saya mendapatkan 3 poin hal penting. Yang pertama adalah pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tubuhnya. Diperumpamakan nih, guru adalah petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur. Meskipun pertumbuhannya tanamannya dapat diperbaiki, tetapi ia tidak bisa mengganti kodrat padi menjadi tanaman jagung atau tanaman yang lain. Begitupun juga dengan siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Di sini guru atau pendidik hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun itu akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak. Oke, berikutnya, poin berikutnya yang saya peroleh di sini adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 3 semboyan. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Semboyan ini memiliki makna bila berada di tengah adalah memberikan keteladanan yang baik. Inti dari semboyan tersebut bahwa para pendidik atau guru itu harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada para siswanya untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan dan menjadi panutan. Semboyan yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Semboyan ini memiliki arti bila di tengah hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Semboyan ini memiliki pengertian bila di belakang hendaklah memberikan dukungan. Seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan atau arahan kepada seluruh siswanya. Sebab nih, bila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidiklah yang harus paling pertama menyemangati mereka. Nah, poin ketiga yang saya pelajari dari modul 1.1 di sini adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan, membimbing agar muncul sifat-sifat baik atau menutupi sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru nih harus membekali keterampilan pada siswa sesuai dengan zaman agar mereka bisa hidup. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia. Nah, sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara nih di modul 1.1, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Untuk mengubah perilaku siswa, saya masih sering memarahi siswa. Karena saya yakin ketika saya marah, siswa itu jadi takut. Ketika siswa takut, tentu dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Jadi, siswa tersebut mengulang hal yang sama. Dengan kata lain, belum ada motivasi internal atau kesadaran diri dalam dirinya. Nah, yang berikutnya, di kelas pembelajaran saya masih berpusat pada guru. Saya merasa dikejar target nih, harus selesai materi sampai saat ini. Ada sekian kompetensi dasar harus tercapai semua. Masih ada perasaan seperti itu.
dan saya menganggap metode atau cara saya mengajar di kelas itu sudah benar, padahal pada kenyataannya tidak. Mengapa? Karena di sini siswa masih merasa bosan, siswa malas untuk belajar, siswa tidak tertarik dengan cara penyampaian saya. Nah, yang berikutnya yang saya alami, perbedaan karakteristik siswa yang tidak begitu saya perhatikan. Semua siswa saya anggap sama, ya, karena di sini saya belum memahami tentang kodrat anak. Jadi di sini tidak ada perlakuan yang berbeda antara anak yang cepat mengerti dan anak yang lambat memahami pelajaran. Saya sering marah nih kalau ada anak yang tidak fokus, ada anak yang mengantuk, ada anak yang tidak mengerjakan PR, ada anak yang sering izin ke kamar mandi. Saya sering memarahi mereka. Nah, setelah mempelajari konsep Gajah Dewantara di modul 1.1 nih, pemikiran saya mulai berubah bahwa pendidikan adalah proses menuntun. Pendidikan adalah proses menuntun, memfasilitasi, melayani anak didik dengan sabar dan ikhlas, karena setiap anak berbeda-beda, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak nggak bosan. Pendidikan yang berpihak atau menghamba pada anak. Dalam menuntun anak, saya akan menggunakan trilogi atau semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian hal apa sih yang akan saya lakukan selanjutnya? Nah, yang segera bisa saya terapkan dan akan segera saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Saya tidak memarahi siswa. Saya akan mengajak berbicara siswa. Saya akan menanyakan alasannya mengapa mereka melakukan hal yang kurang benar, dan meminta mereka untuk merefleksi apa yang telah mereka lakukan, benar atau salah, dan apa konsekuensinya. Harapan saya nanti muncul kesadaran dari diri mereka. Jadi secara tidak sadar ada motivasi internal dalam diri mereka. Saya tentunya akan lebih sabar dalam membimbing, mengenal lebih dalam lagi karakter dan latar belakang siswa, keluarganya siswa atau lingkungan, dengan menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali mereka. Karena jujur di sekolah yang saya ajar ini latar belakang sosial, ekonomi atau sosial budaya anak-anak di sini kebanyakan orang tuanya adalah menjadi TKI, tenaga kerja di luar negeri, sehingga dia tinggal dengan neneknya, sedangkan bapaknya ada sih sebagian banyak bapaknya itu sudah meninggalkan ibunya, meninggalkan anaknya, dia menikah lagi. Jadi posisi anak di sini dia hanya tinggal dengan nenek atau kakeknya. Nah, hal inilah yang perlu sekali harus saya lakukan. Saya harus kenal anak, saya harus tahu karakter anak, termasuk juga keluarganya. Di sini saya dituntut untuk benar-benar membimbing dan mendampingi anak. Nah, hal berikut yang akan saya lakukan di kelas atau di sekolah yaitu model pembelajaran yang berbeda. Saya akan menerapkan model pembelajaran yang berbeda sesuai dengan materi yang ada. Tujuannya apa? Agar siswa tertarik dan semangat belajar. Karena di sini saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya akan menyelipkan atau memberikan game yang menarik yang tentunya masih berhubungan dengan materi pelajaran, atau bisa memberikan lagu, atau bisa film pendek, ya. Harapannya nanti dari film, dari lagu tadi, siswa bisa menyimpulkan atau mengambil pesan moral dari apa yang sudah ditayangkan. Nah, kemudian lagi yang berikutnya, setiap anak itu unik dan berbeda. Mereka punya kodrat masing-masing. Anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam penyampaian materi saya di kelas, tentunya saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya saya akan membedakan mana anak-anak yang memiliki low vocabulary, yang memiliki kosakatanya sedikit, dengan anak yang sudah memiliki banyak kosakata. Tentu dalam memberikan teks ini berbeda. Jenis teksnya sama, cuman teksnya, konten teksnya berbeda. Nah, yang saya harapkan anak-anak di sini bisa memahami materi yang saya sampaikan. Iya, begitu saja.
uraian dari saya tentang modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekaligus hal konkret yang akan saya lakukan atau saya terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.